Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Ini adalah pertemuan pertama pembinaan untuk ibu-ibu, khususnya bagi ibu-ibu yang mendampingi suami dalam pelayanan. Tetapi sebenarnya semua yang saya kemukakan ini bukan hanya untuk mereka, ibu-ibu yang suaminya memiliki aktivitas di dalam gereja. Tetapi untuk semua ibu-ibu, sebab pelayanan itu bukan hanya dalam lingkungan gereja seperti berkhotbah, memimpin puji-pujian, mengorganisir pelayanan dalam kegiatan di lingkungan tembok gereja. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan sesungguhnya adalah pelayanan bagi Tuhan. Tetapi terutama bagi ibu-ibu yang suaminya melayani pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja, apalagi ibu gembala. Penting sekali untuk mengikuti pembinaan ini dalam seri meeting beberapa kali pertemuan. Dan ini pertemuan pertama. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau yang mempunyai pekerjaan ini. Bapa bersyukur untuk setiap wanita yang Bapak taruh di samping hamba-hambamu untuk melayani pekerjaan-Mu yang besar. Sekarang perlengkapi para ibu-ibu dengan kebenaran, agar mereka dapat sungguh-sungguh menangkap kebenaran dari-Mu dan diubahkan, agar bisa mendampingi suami dalam menjalani hari-hari hidup, mengabdi kepada Bapa, mendampingi suami dalam menjalani hari-hari hidup, mengabdi kepada Bapa. Beri hikmat kepadaku ya Bapa, taruh perkataanmu agar nasihatmu, nasihat yang tertuang dari hatimu yang aku ucapkan, aku sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu, cinta yang tak pernah ku temukan. Ku pacu hasratku untuk tetap bertahan, agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku. Tak akan berujung desak bisikanku, Yesus, aku cinta padamu. Ku labuh
selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Saudara, lagu ini saya tulis sudah lama ya. Mungkin sudah 9, 8, 7 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Dan yang saya paling ingat, lagu ini saya tulis dan kemudian saya nyanyikan pertama kali di kebaktian wanita. Di kebaktian wanita. Jadi dalam pembinaan untuk ibu-ibu yang mendampingi suami melayani, ibu-ibu yang melayani pekerjaan Tuhan, apalagi ibu-ibu gembala, saya memilih lagu ini untuk mengantar pemberitaan firman Tuhan. Kemarau hidupku tak akan meredam, gelora nan suci di kalbuku, tak akan berujung desak bisikanku. Yesus, aku cinta padamu. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jalinan cinta kita nan abadi. Dalam perjalanan hidup saya sebagai orang Kristen, yang sejak remaja saya sudah melayani pekerjaan Tuhan dari tahun 1977. Bahkan sebelum itu, tentu saya juga ada di lingkungan gereja. Kemudian saya aktif dalam kegiatan pelayanan juga di sekitar penggembalaan.
Saya benar-benar telah melihat dan bisa membuktikan dengan mata kepala sendiri. Pelayanan pekerjaan Tuhan menjadi tidak maju, terhambat, bahkan hancur, gagal karena pasangan hidup atau wanita yang mendampingi suami dalam pelayanan. Memang tidak semua kehancuran, kemunduran pelayanan gereja karena wanita, dalam hal ini istri dari para pelayan Tuhan. Tetapi tidak sedikit kemunduran, kegagalan, bahkan kehancuran pelayanan pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja itu disebabkan karena wanita pasangan hidup para pelayan jemaat tersebut. Jadi ini penting sekali untuk wanita-wanita, ibu-ibu yang mendampingi pelayanan suami. Ya. Dalam kenyataan hidup kita melihat banyak pendeta hamba Tuhan yang dibesarkan dalam lingkungan sekolah teologi, melayani dari muda, tetapi istrinya itu tidak pernah mengecap bangku sekolah tinggi teologi, tidak pernah mengerti bagaimana pelayanan pastoral, bahkan tidak sedikit yang berasal dari kegiatan-kegiatan pekerjaan sekuler lalu memiliki pasangan hidup seorang pendeta. Nah, ini yang tidak disadari oleh banyak gereja, tidak disadari oleh banyak sinode. Dan ini yang menjadi beban saya untuk membagikan kebenaran khusus untuk wanita-wanita yang suaminya melayani pekerjaan Tuhan di lingkungan gereja, ya, apalagi istri-istri dari gembala jemaat atau pimpinan jemaat. Peran sangat besar. Peranan ibu gembala, peranan istri-istri yang suaminya melayani ini sangat besar. Tetapi sering kali dan kenyataannya demikian, tidak mendapat perhatian yang proporsional. Ini kenyataannya, saudaraku. Tidak mendapat perhatian yang proporsional. Ini kenyataannya. Dan tentu ya banyak orang-orang melayani pekerjaan Tuhan, ya, pemuda-pemuda yang melayani pekerjaan Tuhan, ketika memilih pasangan hidup tidak mempertimbangkan dengan cermat bahwa pasangan hidup ini bagi pelayan-pelayan muda, ya, pelayan-pelayan gereja, pelayan-pelayan Tuhan yang masih muda, kurang memperhitungkan bahwa istri ini akan memiliki peran besar dalam pelayanan penggembalaannya nanti. Asal kelihatannya baik, cantik, apalagi kalau orang tuanya mampu bisa mendukung keuangan gereja, jadi. Saudara, inilah awal kehancuran, kemunduran, bahkan kegagalan gereja. Nah, sekarang bagaimana, saudara? Bagaimana? Nah, tidak bisa tidak, mari ibu-ibu mengupgrade diri. Demi pekerjaan Tuhan yang besar, ibu-ibu harus berani mengupgrade diri. Tidak bisa tidak. Ini yang harus dilakukan. Yang karenanya pembinaan ini bisa diadakan. Pembinaan kerjasama antara, ya, wanita suara kebenaran Injil, ya, dari sinode wanita suara kebenaran Injil dan sekolah tinggi teologi ekumene.
Ya, membuat pembinaan secara seri. Jadi bukan hanya satu kali pertemuan, dan bagi saudara-saudara yang mengikuti semua seri ini, ya, jika saudara menginginkan sertifikat juga akan diberikan. Ya. Asal saudara juga nanti memenuhi syarat yang kami berikan. Oke, kita mengupgrade diri, saudara. Sekarang bagaimana supaya ibu-ibu wanita mau mengupgrade diri? Nah, ini yang harus saya beritahu dulu. Kembali kepada inti masalah hidup. Inti masalah hidup. Dan saya selalu menggambar ini. Apa yang mau digambar? Ini kuburan. Ibu-ibu, hidup kita itu hanya 70 sampai 100 tahun. Setelah itu kita akan menghadapi kekekalan. Kekekalan di sini. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita itu sebenarnya hanya persiapan untuk kekekalan. Ini prinsip penting yang harus dipahami dulu sebelum kita bicara panjang lebar, ya. Sebelum kita terus dalam pembinaan, ya, harus melihat prinsip hidup dulu. Ini prinsip hidup yang penting, yang ibu-ibu harus pahami, bahwa hidup kita di bumi ini hanya untuk kekekalan. Mestinya ya saudara, mestinya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kuburan. Manusia hidup di dalam kekekalan di bumi ini. Ya. Adam dan Hawa tetap menjadi suami istri dan anak-anaknya akan menikah, juga punya anak-anak yang lain. Bumi dipenuhi dengan manusia dan bumi ini menjadi Firdaus. Bumi ini menjadi Firdaus. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa tetap menikah sebagai suami istri dan anak-anaknya juga, cucu cicitnya juga menikah dan terus beranak pinak sesuai dengan mandat yang Tuhan berikan, penuhi bumi, dan mandat itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ingat itu, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Dunia ini menjadi produk gagal yang tidak bisa menjadi hunian yang ideal. Nah, banyak ibu-ibu yang masih mimpi bisa membangun Firdaus di bumi ini. Ini masalahnya. Bagaimana mengembangkan kewanitaannya seindah-indahnya, mengelaborasi kewanitaan seindah-indahnya dengan suami yang membahagiakan dirinya, menyayangi, ya. Lalu ibu-ibu bisa memberikan keturunan, membangun rumah tangga yang bahagia, seperti yang dia lihat dalam film-film atau dongeng-dongeng. Akhirnya hidup berbahagia di bumi. Terus terang Bapak Ibu, banyak orang mimpi keindahan, membangun keindahan di bumi seperti membangun Firdaus di bumi, tapi tidak pernah mimpi itu terwujud. Bukan tidak mungkin ketika menikah dengan seorang pria, mimpinya adalah bagaimana ia bisa menghayati kewanitaannya, membuat berbunga-bunga seluruh kewanitaannya. Ya. Tetapi bukan hanya di lingkungan gereja, di luar gereja pun juga
terjadi ya keadaan hidup yang bertentangan dengan mimpi. Ya, tentu sebagai gembala saya sudah bertemu dengan banyak wanita yang menyesali perkawinannya. Kasihan. Dan itu banyak sekali. Makin tahun itu makin banyak, saudaraku, orang-orang yang menyesali perkawinannya. Jangan harap dunia ini membahagiakan. Yang membahagiakan kita itu Tuhan dan kerajaannya. Dan itu sudah merupakan kemutlakan. Kebahagiaanku hanya Tuhan dan kerajaannya. Itu mutlak. Ya, bukan pada pasangan hidup. Bukan pada rumah tangga dan anak-anak. Ini bukan berarti lalu kita menyanyiakan keluarga, pasangan hidup dan anak-anak. Bukan. Kalau Tuhan menjadi kebahagiaan kita, maka segala sesuatu yang diberikan kepada kita atau dipercayakan kepada kita, apapun dan bagaimanapun keadaannya, itu bisa membahagiakan. Itu masalahnya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, ini penting. Ini penting sekali. Sebab banyak wanita yang tidak dewasa ketika dia mendampingi suami dalam pelayanan. Karena dia belum mengerti kebenaran, ya, ia pasti akan memanfaatkan pelayanan pekerjaan Tuhan itu untuk kepentingan pribadi, untuk kebahagiaan pribadi. Yaitu yang dikorbankan akhirnya pelayanan atau pekerjaan Tuhan, saudara. Itu di mana-mana begitu, benar, saudara. Makanya wanita, ibu-ibu harus menghayati ini. Rusaknya pelayanan itu karena ini tidak rohani. Ibu-ibu gembala yang tidak rohani, ibu-ibu pendeta yang tidak rohani. Artinya apa sih Pak rohani itu? Rohani dari kata roh. Jadi rohani itu bersifat roh. Artinya apa? Artinya hal-hal yang bersangkut paut dengan kesucian hidup atau moral yang baik dan kerajaan surga. Itu. Ibu-ibu yang tidak rohani itu, ibu-ibu yang tidak menjaga perkataannya, sembarang bicara. Tidak menjaga emosinya, apalagi yang temperamen. Yang temperamental maksud saya, wah senang dia meledakkan emosinya. Dia tidak melihat kepentingan besar pekerjaan Tuhan, tapi dia memanjakan perasaannya. Ya. Dan saya sudah ketemu dengan ibu-ibu gembala macam itu, saudaraku. Tidak dewasa. Tidak rohani artinya ya tidak dewasa. Orientasi berpikirnya itu bukan kerajaan Allah tapi dunia ini. Dan inilah menjadi kausalitas prima atau penyebab utama istri-istri ini, saudaraku, menghancurkan. Ya, merusak pekerjaan Tuhan. Itu penyebab utama pekerjaan Tuhan hancur. Ketika wanita-wanita tidak rohani. Harus rohani dulu. Sebelum saya bicara panjang lebar, ini dulu dasarnya. Jangan muluk-muluk bikin kegiatan ini, kegiatan itu supaya jemaah datang banyak. Itu salah loh. Bikin kegiatan ini, kegiatan itu. Bagaimana menarik, memikat orang datang ke gereja. Atau kalau pada masa COVID ini. Supaya viewernya banyak. Subscribernya juga banyak. Saya melihat orang-orang yang menggeliat itu. Bukan tidak boleh. Bagus kalau orang memiliki program kegiatan untuk memajukan gereja. Bagus, saudara. Tetapi dasarnya harus benar dulu. Ini dasarnya.
Jadi kalau ibu-ibu tidak rohani, yang sama tidak dewasa rohani, tidak dewasa maksudnya, ya, itu menjadi penyebab hancurnya pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau rohani itu artinya dewasa. Dan kedewasaan itu ditandai dengan karakter Kristus. Karakter Kristus itu apa sih, Pak? Karakter Kristus itu yang dikatakan dalam firman Tuhan, ya, roh yang lemah lembut dan tentram, sehingga tidak melukai sesama, tidak melukai orang lain. Ini dari sini dulu. Tidak melukai, membawa keteduhan bagi orang lain. Kalau ibu gembala sudah tidak dewasa rohani, tidak memiliki karakter Kristus, wah, sudah tutup buku deh, nggak bisa. Orang yang dewasa rohani fokus ke kerajaan Allah. Hati-hati ya, jemaat jangan meracuni Bu Gembala. Meracuni dengan tas mewah, meracuni dengan berlian, meracuni dengan membawa ke tempat-tempat di mana ibu gembalanya atau istri pendetanya menjadi duniawi. Mungkin istri gembala ini tadinya datang dari kampung mana begitu, saudara, karena suaminya ya sukses dalam pelayanan, dalam tanda kutip jemaat banyak, ya. Lalu ibu gembala dibawa ke salon, dirias mukanya, ya. Lalu ibu gembala diberikan baju yang modis, ya. Kalau kemarin ibu gembala pakai baju ya masih zaman model R.A. Kartini masih hidup. Sekarang kasih baju yang modis. Wah, kasih diberiin berlian dan lain-lain. Bukan tidak boleh, bahaya, ini bahaya. Jangan meracuni ibu gembala dengan gaya hidup modern, gaya hidup yang merusak. Akhirnya ibu gembala tidak rohani. Nah, ibu-ibu gembala juga harus waspada. Ibu gembala itu memiliki standar. Istri pendeta itu bagaimana? Yang pantas, yang cocok. Yang bisa menjangkau semua orang. Kalau ibu gembala dengan penampilan tertentu yang membuat orang-orang miskin tidak bisa mendekati dia, kan jadi salah itu. Ibu gembala harus berpenampilan sedemikian rupa supaya bisa menjangkau semua orang. Nah, ini kembali kepada filosofi hidup ibu gembala itu atau ibu pendeta tersebut, saudara. Jadi kepada jemaat jangan meracuni ibu gembalanya. Ibu gembala jangan mau diracuni, ibu pendeta jangan mau diracuni. Ya. Bagaimana kalau ibu pendeta itu, istri pendeta maksudnya, memang dari latar belakang keluarga mampu, di lingkungan orang-orang mampu. Ya, setelah menjadi istri pendeta ya mau tidak mau, harus mulai menjaga diri. Ini beratnya. Kalau tidak mau ya jangan jadi istri pendeta, jangan mau jadi istri gembala. Ya saudara-saudara, yang pertama harus menjadi manusia yang rohani. Itu sudah merupakan satu kemutlakan. Harus jadi manusia yang rohani. Harus menjadi satu kemutlakan, saudaraku. Kalau tidak rohani sudah selesai. Sudah tidak bisa melayani.
Kalau dia masih aktif dalam kegiatan gereja mungkin bisa. Tapi tidak mungkin bisa merubah orang lain. Saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian, istri-istri pendeta, istri gembala sidang, ya, menjadi istri seorang perwira Tuhan itu kehormatan, ya, kehormatan. Kalau kita bisa menjadi orang yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Karena kita ini, ya, mau menjadi atau Tuhan mau menjadikan kita alat di dalam tangannya untuk merubah manusia. Dari manusia berdosa yang berkodrat dosa menjadi manusia ilahi yang berkodrat Allah. Makanya ibu-ibu harus berubah dulu, ibu-ibu ini. Ini intinya. Sebelum bicara yang lain, ini intinya. Maka tidak boleh tidak rohani, harus rohani. Maka saya ingatkan betapa singkatnya hidup ini, hanya 70 sampai 100 tahun, Bu. Ya. Untuk apa? Hidup bukan untuk hari ini. Hidup untuk hari esok di kekekalan. Nah, selama kita hidup, karena kita mendampingi suami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maka kita harus menjadi teladan. Ya, ada pendeta yang bagus, ya, hidupnya menjadi teladan yang baik untuk jemaat. Hidupnya benar-benar menjadi teladan yang baik untuk jemaat. Istrinya yang tidak. Istrinya yang jadi batu sandungan. Ya kan, di mana-mana ada kan saudara? Iya. Istrinya yang menjadi batu sandungan. Jadi ibu-ibu gembala atau istri-istri pendeta, saudara itu seperti ikan di akuarium. Dilihat semua orang. Kalau ikannya banyak mungkin ya tidak notice, tidak memperhatikan. Tapi ibu gembala itu seperti ikan arwana. Paling berdua dengan suami atau sendiri di akuarium. Jadi jemaat itu memperhatikan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Nah, memang serba salah sih saudara ya. Pakai pakaian bagus sedikit, orang bilang mewah. Pakai pakaian kurang bagus, dasar gak bisa bergaul. Capek sih, betul. Tapi jangan didengar. Yang penting kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Yang penting kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ibu gembala harus tahu tujuan hidup itu apa. Tujuan hidup itu kekekalan, dan untuk mencapai kekekalan kita harus memiliki karakter Kristus. Tidak melukai orang lain, membawa keteduhan, fokus ke langit baru, bumi baru. Nah, orang itu pasti mencium keharuman kita, tidak mungkin tidak. Tidak usah nunggu berkhotbah dulu, baru keharuman hidup kita tercium. Dari sikap tingkah laku kita kelihatan. Kalau pendeta, orang tidak lihat hidup saya tiap hari, tapi dari khotbahnya mestinya bisa membedakan roh. Orang seperti ini orang yang patut diteladani atau tidak. Mestinya bisa. Mestinya bisa. Nah, ibu-ibu, istri gembala, istri pendeta, istri pelayan-pelayan Tuhan, Anda seperti ikan arwana di akuarium loh. Disaksikan. Jangan saudara menanggapi ini sebagai keadaan yang tidak menyenangkan. Jangan saudara anggap ini sebagai sesuatu yang menyakitkan. Tetapi justru ini adalah peluang. Memang ada tantangan ya. Dilihat orang, semua orang itu apa ya. Ini tantangan ini. Semua orang melihat. Tetapi tantangan ini saudaraku,
membuahkan peluang, membuahkan kesempatan. Membuahkan peluang atau kesempatan. Kalau saudara, ibu-ibu menghayati hidup kita 70, 80 tahun, ya. Dan setelah itu kekekalan, maka peluang itu kita akan hargai setinggi-tingginya. Peluang itu berharga. Tidak bisa dibeli dengan uang. Peluang itu sangat berharga. Jadi jangan sia-siakan. Nah, dari pengalaman hidup, saya menjumpai ibu-ibu gembala yang hidupnya seperti terjebak dalam keadaan yang menyakitkan. Walaupun tidak dikemukakan, dia secara tidak langsung mengatakan, aku menyesal menjadi istri pendeta. Misalnya dengan perkataan, ya Pak, namanya juga melayani, ya mau kata apa? Ya udah, punya suami pendeta, ya beginilah Pak. Loh, kok bukan puji Tuhan? Aku jadi jadi istri pendeta. Puji Tuhan, aku menjadi istri seorang gembala jemaat. Loh, kok malah? Ya sudahlah Pak, memang beginilah. Tuhan panggil kita menjadi istri seorang pendeta. Ya, jadi istri seorang gembala, ya sudah Pak, kami terima saja Pak keadaan ini. Oh, you gak ngerti itu. Betapa beruntungnya menjadi istri seorang gembala jemaat atau istri seorang pendeta. Saudara, itu ditaruh Tuhan itu bukan kebetulan, pasti. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri, tidak baik seorang pria itu sendiri, ya. Dalam kitab Kejadian pasal 2, tidak baik Adam seorang diri dari ayat 18 dan ayat berikutnya. Tidak baik itu bukan hanya tidak baik dalam arti hanya untuk Adam, tapi tidak baik untuk rancangan Allah yang harus dipenuhi. Maka diciptakannya lah Hawa menjadi penolong yang sepadan. Hebat sekali loh kata-katanya, helper. Helper. Kadang-kadang penolong lebih kuat dari yang ditolong untuk aspek-aspek tertentu. Helper, penolong. Anda dijadikan penolong oleh Allah untuk suami yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu hebat. Itu hebat. Tapi makanya saudara, kalau orang masih duniawi, masih egois, masih mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, tidak bisa. Tidak akan pernah bisa jadi pendamping. Nah, kita harus mengerti bagaimana mengisi hidup itu. Ya. Mengisi hidup itu harus jelas. Firman Tuhan mengatakan kamu harus menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Menyembah artinya memberi nilai tinggi. Memberi nilai tinggi pasti tidak akan menyembah iblis. Ini kan konteksnya saudaraku, ini kan konteksnya ketika Yesus dibawa ke atas puncak gunung, lalu iblis berkata, kalau kau sembah aku, kuberikan dunia ini kepadamu. Ya. Tuhan berkata kamu harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Menyembah ini artinya memberi nilai tinggi. Kalau ibu gembala atau ibu-ibu pada umumnya masih memberi nilai tinggi kekayaan, kata yang lebih sering kita dengar matre. Kalau seorang ibu gembala atau seorang istri pendeta sudah matre,
itu sudah selesai. Rusak itu pelayanan. Memang tidak terang-terangan kelihatan matre, tetapi bagaimanapun juga gejala, tanda, ciri dari materialismenya akan kelihatan. Akan kelihatan nanti, saudara. Dan orang-orang seperti ini, ibu-ibu seperti ini, tidak akan bisa mengubah orang lain. Tidak akan bisa mengubah orang lain. Dia mengubah dirinya sendiri tidak bisa, bagaimana mengubah orang lain. Berbakti ini artinya melayani. Melayani itu tidak harus khotbah atau memimpin puji-pujian di gereja. Tetapi kehidupan kita ini kehidupan yang mengangkat orang. Mengangkat orang dari penderitaan. Penderitaan terutama dari dosa. Nah, kalau kita masih memberi nilai tinggi kekayaan bukan Allah, kita tidak bersedia mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak memiliki beban, yang sungguh-sungguh terhadap penderitaan orang lain. Tidak memiliki beban yang sungguh-sungguh terhadap penderitaan orang lain. Sudah sering atau udah banyak dulu saya dengar, dari dulu maksud saya, ibu gembala yang macam itu. Jangankan kepada orang lain, kepada pengerjanya saja pelit. Ya, saudara, saya dengar dari pengerja sebuah gereja yang pengerja-pengerjanya itu masih muda-muda, sebagian masih sekolah di sekolah teologi, muda-muda, saudara. Kalau makanan belum setengah busuk, ya kalau busuk dibuang. Kalau belum setengah busuk, nggak dibagi ke pengerja. Pengerja gereja diberi makan seadanya, kadang-kadang malah ya cenderung kurang. Tetapi kalau sudah busuk itu makanan di kulkas atau setengah busuk, baru diberikan. Dan itu fakta. Pengerjanya cerita dan pengerjanya bisa dipercaya. Itu Pak Ibu Gembala, kalau memberi makanan yang sudah basi. Kalau cuma sekali mungkin ya kecelakaan. Tapi kalau berkali-kali itu bukan kecelakaan, itu sengaja namanya. Yang begini sudah tutup buku, saudara. Menyembah Allah itu artinya memberi nilai tinggi Allah. Dan saya mengajak ibu-ibu untuk bisa berkata, engkau segalanya bagiku. Harus bisa. Dan hanya engkau yang berharga dalam hidupku. Wah, kalau ibu-ibu bisa berkata begitu, waduh, hebat. Maka tadi dimulai dengan pujian tadi. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Saya ingatkan kepada ibu-ibu ya, untuk apa sih kekayaan berlimpah hari ini? Kalau akhirnya mati kita tidak membawanya. Untuk apa? Kalau kita diberi Tuhan pelayanan di jemaat, di mana kita tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan jaminan apa-apa, bahkan kita yang harus menjadi anggur tercurah, roti terpecah, itu kehormatan. Jangan merasa menyesal ikut suami yang melayani di gereja miskin,
yang jemaat tidak bisa memberi apa-apa. Justru Tuhan mengajar, kalau kamu bisa memberi sesuatu, lalu orang membalas, apa artinya? Apa bedanya dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal kebenaran? Tapi kalau kamu melayani di satu tempat di mana orang tidak bisa membalas kebaikanmu, Tuhan yang akan membalas engkau. Mungkin dengan suami seorang pendeta, ibu-ibu tidak bisa memiliki kekayaan, tidak bisa memiliki uang, perhiasan, dan berbagai fasilitas seperti orang lain. Dulu waktu muda ingin jadi istri seorang suami yang sukses, yang bisa punya rumah, punya kebun kecil depan rumah, lalu bisa tanam anggrek atau bunga-bunga lain, lalu bisa membuat kitchen set yang bagus, tapi ternyata tidak ada yang terwujud. Belum lagi ternyata menjadi istri seorang pendeta yang dibawa ke kampung, ke pinggir hutan, jauh dari keramaian, di desa. Saudara, kuburkan semua mimpimu. Justru kondisi itu membuat saudara bisa diarahkan untuk meletakkan pengharapan kita, langit baru, bumi baru, dan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kalau kita melayani orang yang tidak bisa membalas kebaikan kita, itu bagus. Ya, ingat ini saudara. Yang kita bela itu bukan pekerjaan gereja. Yang kita bela itu individu-individu yang Tuhan mau kita ubah mereka menjadi manusia-manusia Allah, menjadi manusia yang berkodrat ilahi, yang Tuhan mau mereka bisa dihentar di kerajaan surga. Jadi jangan melabuhkan hatimu di kekayaan. Jangan berharap dunia ini membahagiakan. Ini hal yang paling prinsip. Ini hal yang paling prinsip. Saya belum bisa bicara yang lain sebelum hal yang prinsip ini saudara pahami. Ibu-ibu harus rela kehilangan hidup. Mimpi-mimpi masa remaja memiliki suami yang bisa membahagiakan sesuai dengan standar dunia harus dikubur. Engkau harus mendampingi suami pikul salib, naik ke bukit Golgota. Yang saudara ibu-ibu mimpikan haruslah hanya langit baru dan bumi baru. Sebab jika tidak, percuma saudaraku. Ini yang paling prinsip saudaraku. Labuhkan hatimu. Bukan pada kekayaan, bukan pada harta. Labuhkan hatimu untuk kerajaan surga. Mungkin ada yang menyesal punya suami seorang pendeta. Jangan menyesal lagi. Mungkin kau punya suami pendeta, tapi kelakuannya bukan pendeta. Atau bahkan punya suami seorang pendeta atau hamba Tuhan, tetapi melakukan pelanggaran moral. Dan engkau mungkin dikhianati. Itu pun tidak membuat engkau surut. Engkau masih punya kesempatan. Ya, dengan satu keadaan tempat yang strategis menyentuh jemaat untuk melayani mereka. Ini saya nanti akan bicara juga
bahwa seringkali keadaan suami itu karena istri. Istri yang tidak melayan dengan baik di rumah membuat suami jadi tidak benar hidup di luar. Itu bisa. Jadi kalau suami melakukan kesalahan harus disadari sekian persen karena istri mengambil bagian di dalamnya. Ya tapi saya bicara nanti. Sekarang yang saya bicarakan adalah bagaimana kualifikasi seorang pendamping itu. Seorang ezer, seorang penolong. Bagaimana menjadi penolong. Bagaimana menjadi penolong bagi suami. Bagaimana menjadi penolong suami yang jatuh dalam dosa untuk dipulihkan. Bagaimana menghormati suami di depan jemaat. Tidak sedikit ibu-ibu tidak menghormati suami di depan jemaat. Bagaimana jemaat mau menghormati suami kalau istri sendiri tidak menghormati suami. Nah ini yang terus kita akan bicarakan di pertemuan-pertemuan ke depan. Tetapi prinsip ini tidak boleh dilewati dulu. Apa sih tujuan hidup kita? Menyembah Allah dan mengabdi kepadanya. Jika tidak memiliki hidup dengan makna dan isi seperti ini, lebih baik jangan pernah jadi manusia. Rugi kita, celaka. Apalagi jadi seorang pendeta atau hamba Tuhan. Konsep kita mengenai hidup harus diubah. Ya, harus dibaharui. Jangan suaminya rohani, memperhatikan keselamatan jiwa jemaat. Istrinya duniawi dan tidak peduli keselamatan orang lain. Enggak ketemu. Dan itu akan menghancurkan pelayanan. Dengan kita memahami kebenaran ini, kita akan melayani Tuhan. Bukan karena suami, tapi karena Tuhan sendiri. Mendampingi suami dalam pelayanan bukan karena suami pendeta, tapi karena kita menemukan tempat kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Luar biasa. Akan menjadi ibu-ibu yang unggul, ibu-ibu yang luar biasa. Ya, mendampingi suami dalam pelayanan bukan karena suami pendeta, tapi karena kita menemukan makna hidup. Makna hidup yang harus kita penuhi, menyembah dan berbakti. Menyembah dan berbakti. Dengan menemukan makna hidup ini, saudaraku, kita melayani bukan karena kita istri dari seorang pendeta atau gembala jemaat. Kita melayani bukan karena suami pendeta, bukan karena gaji, tapi karena kita memang mau mengabdi kepada Tuhan. Jika demikian maka saudara akan bisa berkata nanti, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah aku di sana selamanya? Anda tidak akan menyesal menjadi istri pendeta, istri gembala sidang.
yang suami gereja tidak menjanjikan apa-apa. Tapi Tuhan menjanjikan langit baru, bumi baru. Dan saudara tidak akan pernah menyesal ibu-ibu. Mengapa engkau ditaruh Tuhan di samping gembala sidang, pendeta atau hamba Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyesal. Karena pendampinganmu sebagai penolong dicatat Tuhan di dalam catatan abadi. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita, aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tatamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku Tuhan, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Saudara, kalau sudah sampai titik ini, baru kita bisa melayani dengan benar. Bahkan akhirnya bukan karena suami kita melayani Tuhan, ibu-ibu. Bukan karena gaji, bukan karena kehormatan, bukan karena nilai diri, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Sehingga ketika saudara harus menderita bersama dengan suami di ladang pekerjaan Tuhan, saudara melihat suami tidak cukup membiayai anak-anak sekolah, engkau melihat bahwa suami tidak cukup memberikan kendaraan, suami tidak cukup punya uang membawa anak-anak jalan-jalan, engkau tidak kecewa. Engkau tahu bahwa engkau sedang berjuang. Mendampingi suami pelayanan itu ada di medan perang. Bukan ada di tempat pelesiran, bukan tempat wisata, tapi perjuangan. Kalau kita selama ini lupa bahwa menjadi istri gembala sidang, istri pendeta adalah perjuangan, hari ini saudara mulai harus sadar. Yang pernah tahu tapi mulai lupa, hari ini kita sadar. Kita sadar bahwa kita harus masuk dalam perjuangan. Ketika kita masuk dalam perjuangan suami-suami yang melayani, akhirnya kita melayani bukan karena suami itu. Makanya seandainya suami salah pun kita tidak menjadi lemah dalam pelayanan. Kita punya tempat yang sangat strategis di dalam gereja, dalam pekerjaan Tuhan untuk terus membangun iman yang benar. Membangun iman kita sendiri, kita membangun iman orang lain. Mari saudaraku sekalian, ibu-ibu pendeta, ibu-ibu gembala sidang, istri-istri para pelayan Tuhan. Mari kita pindahkan hati kita di langit baru, bumi baru. Menjadi manusia rohani yang menyembah Allah,
yang hidup dalam kebaktian kepada Tuhan, hidup kita pasti akan berdampak bagi orang lain. Ini introduksi saudaraku, ini pendahuluan dari rangkaian pertemuan pembinaan untuk ibu-ibu pendeta, ibu-ibu gembala. Saya sangat berharap apa yang saya jelaskan saudara pahami dan itu merubah hidup saudara. Ya, merubah hidup kita. Di atas semuanya, taruh hatimu untuk mencintai Tuhan. Kulabuhkan rinduku. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mungkin kita ya ibu-ibu pendeta, ibu-ibu gembala di kota-kota besar atau di daerah-daerah yang lebih dekat perkotaan belum merasakan penderitaan atau tidak merasakan penderitaan istri-istri pendeta di daerah. Benar saudaraku. Belum lagi kalau dibesarkan di kota besar, seorang wanita atau seorang ibu lalu dibawa suami ke daerah. Tetapi dengan pemberitaan firman Tuhan ini, saudara menjadi kuat. Kita melayani Tuhan. Kita melayani suami, bukan karena suami, tapi karena Tuhan. Kita melayani gereja, bukan karena gereja, tapi karena Tuhan. Jadi wanita-wanita yang hebat. Kita akan belajar dari tokoh-tokoh wanita di dalam Alkitab di waktu-waktu ke depan. Dan saya rindu untuk terus membagi hal ini kepada saudara-saudara, ibu-ibu pendeta, ibu-ibu gembala, ibu-ibu yang mau dampingi suami melayani. Ya. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Mungkin ada ibu-ibu yang sedang kecewa. Engkau merasa hidupmu malang, sial. Engkau memilih jalan yang, engkau merasa seperti memilih jalan yang salah. Engkau memilih suami yang keliru. Engkau merasa kecewa dengan keadaanmu sebagai istri pendeta, istri gembala. Engkau diam-diam kecewa, engkau bersungut-sungut, tapi engkau mungkin tidak mengatakan. Engkau merasa malang. Hari ini saya kasih tahu, saya beritahu, engkau beruntung menjadi istri pendeta yang melayani Tuhan. Kamu ibu-ibu beruntung. Karena hidup kita hanya 70 sampai 100 tahun. Kita punya tempat strategis untuk mengumpulkan harta di surga. Yang tidak pernah kita sesali. Mari, saudara harus belajar untuk melabuhkan hatimu di peluk Tuhan. Cabut semua kata-kata persungutan,
Buang semua kekecewaan dan sakit hati. Sekarang katakan, Tuhan, aku bersyukur aku boleh melayani Engkau dan mendampingi hamba-Mu. Aku mau setia sampai akhir. Aku mau mengubah cara berpikirku. Aku mau mengubah cara berpikirku. Aku berjanji setia kepadamu. Jika saudara mau, saudara angkat tangan ke atas. Tuhan, ampunilah dosaku. Ampunilah tindakanku yang melukai hatimu. Ini aku angkat tangan di hadapanmu. Katakan, kulabuhkan rinduku. Angkat tanganmu, saudaraku. Kulabuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Bapa, aku berdoa untuk setiap ibu-ibu gembala, pendeta, ibu-ibu, istri pendeta yang mengalami kekecewaan. Bapa, tidak sia-sia pembinaan ini memulihkan mereka untuk melayani Engkau. Bapa, aku tahu aku tidak berarti apa-apa atau kurang berarti banyak. Tidak banyak berarti, aku kurang berarti. Tetapi aku berdoa untuk setiap istri pendeta yang mengalami kelemahan, kekecewaan, yang bersedia berubah dan bertobat. Engkau baharui mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Pertemukan kami di pembinaan berikut, dan kami akan menikmati kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di pembinaan berikut hari Selasa jam 2 siang. Tuhan memberkati saudara.